Bohong apa? Kamu tuh bohong Enggak. ngapusi. Jangan keras-keras, Sita. Kurang keras. Nanti kedengaran Bu Guru, nanti aku dihukum lagi. Gini loh, gini. Katanya kamu sakit, nggak bisa ikut kelas online. Tapi malamnya malah kamu main game online. Sita. Stop. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Sita. Selamat pagi Dion. Iya. Selamat pagi En dan Iten. Siapa? Kok tahu namaku? Lose Indarto, Sita. Masa? Apa kamu tuh sudah kenalan toh, Yon? Dasar sok Udah tahu. Kan sama laki-lakinya. Memang kalau sama laki tahu. Iya jelas toh ya. Lah, usah. Ya, apa Sita? Halo, Ngapain di Lause. situ? Oh, Lause hari ini mau cerita sekolah minggu buat anak-anak. Cerita apa? Cerita ada deh. Waduh, pakai dedehan. Sita, kamu tuh Oh, kok tadi cerewet Lause dengar toh ya. Dion berbohong ya? Iya, langsung. Dia Oh. bohong. Kasihan deh lu, Yon. Iya. Lause. Ini loh dari tadi ngejek-ngejek terus. Iya, gimana Dion? Memang kamu berbohong? Iya. Nah, Oh. ngaku. Sekarang baru ngaku. Nah, anak-anak, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Makanya kita tidak boleh berbohong. Karena bohong itu adalah dosa dan Tuhan Yesus tidak suka. Nah, terus Tuhan Yesus sukanya apa, Lause? Tuhan Yesus suka kita menjadi anak yang pinter, anak yang taat, dan Jujur, menurut Lause. jujur kepada orang tua. Itu ciri-cirinya persis Sita loh, Lause. Wah, hebat ya Sita ya. Gimana Dion? Sita itu jujur Lause, tapi pakai cerewet. Nah, Mbok biarin. Itu bawaan lahir, Yon. Oke. Anak-anak, sekarang kita mau sekolah minggu ya. Kita akan mempersiapkan diri kita dan kita sebelum masuk ke sekolah minggu kita akan berdoa bersama-sama. Nah, anak-anak tidak boleh sambil makan atau minum. Lause, Ya. ada yang belum mandi loh di pojok. Oh iya, yang belum mandi harus mandi sekarang. Udah terlambat ya. Kalau yang di belakangnya Sita sama Dion, apa yang mandi? Kamu Kan sudah Iten mandi sudah belum? mandi? Loh, Loh, belum jawab ya. Oh. iya belum loh. Ya, Iya. Terus, mending kita ya, Yon. Nggak Iya. perlu ganti baju, tapi gosok gigi. ya. Ya, kita semua sudah siap semua ya. Kalau kita sudah siap, kita tidak boleh dengan sikap sembarangan. Kita mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan ya. Anak-anak tidak boleh sambil makan atau minum atau kita duduk dengan sikap seenaknya, kaki jangan diangkat ke atas meja ya. Kalau ke samping, boleh Lause Indarto. Bus, Ya, tidak kita boleh ya. Anak-anak juga tidak boleh sambil tiduran. Ya, kita akan bersama-sama berdoa. Kalau sehitung 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan segar pada pagi hari ini. Sekarang kami mau memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami semua dapat mengikuti sekolah minggu ini dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah anak-anak, kita mau memuji Tuhan. Lause akan bernyanyi bersama-sama dengan teman-teman semua. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa.
senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Bohong, bohong, bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Yeay. Oh, Yon, Nah, denger. anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kok cepet loh Su nyanyinya? Capek Kurang sih, lama ya Kak. Sita ya? Oh, mau nyanyi lagi? Dion aja deh sama Iten, sama Waduh. An yang Wah. nyanyi. Jangan mau ya, En. Gini, Jangan mau. nanti setelah ini kita mau menyanyi lagi setelah cerita sekolah minggu ya. Kita sekarang mau mendengarkan cerita sekolah minggu kita pada hari ini ya. Anak-anak, kita tahu bahwa Yakub telah lari dari Esau karena ia telah menipu ayahnya dengan bantuan ibunya untuk mendapatkan berkat kesulungan. Nah, apakah anak-anak ingat cerita minggu yang lalu? Ada yang ingat? Ada hubungannya dengan mimpi. Apa? Ya, Yakub bermimpi saat ia tiba di Betel, kemudian Yakub bernasar, ya. Jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku dan ia mendirikan sebuah batu sebagai tugu di Betel. Kemudian berangkatlah Yakub dari Betel berjalan menuju ke Haran. Setelah berjalan menyusuri lembah dan pegunungan menuju kota Haran, maka dilihatnyalah dari kejauhan ada sebuah sumur di padang. Ia melihat ada kumpulan kambing domba yang berkumpul di situ. Dan ada pula gembala-gembala yang menggulingkan batu yang besar penutup sumur untuk memberi minum kumpulan kambing domba itu. Kemudian Yakub tanya kepada gembala-gembala itu, apakah mereka mengenal Laban pamannya yang tinggal di kota Haran. Dan gembala-gembala itu menunjukkan kepada Yakub seorang gadis cantik yang datang dengan domba-domba ayahnya. Yang ternyata dia adalah Rahel, anak perempuan Laban. Aku adalah Yakub, anak dari Ribka, saudara dari ayahmu, Laban. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, maka ia berlari menyongsong Yakub dan meminta Yakub keponakannya itu untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Karena Yakub memberitahukan bahwa dia adalah anak dari Ribka, saudara Laban. Maka tinggallah Yakub di rumah Laban dan ia membantu mengerjakan apa saja yang dapat ia lakukan. Setelah sebulan tinggal bersama Yakub, maka berkatalah Laban kepada Yakub, Hai Yakub, masakan karena kamu sanak saudaraku, kamu bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah padaku apa yang layak menjadi upahmu. Aku mau bekerja padamu selama 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Saya rasa itu baik juga daripada saya memberikan dia kepada yang lain. Nah, anak-anak, Laban mempunyai 2 orang anak perempuan. Yang lebih tua bernama Lea. Dan yang lebih muda bernama Rahel. Rahel lebih cantik daripada Lea. Oleh sebab itu, Yakub lebih mencintai Rahel. Maka bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya kepada Laban untuk mendapatkan Rahel. Dan 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Paman, Ada apa Yakub? berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku sudah genap. Oh iya, kita akan segera mengadakan pesta Yakub. Laban mengadakan pesta perjamuan
dan mengundang semua orang yang tinggal di tempat itu. Namun keesokan paginya ketahuanlah bahwa yang diberikan Laban kepada Yakub adalah Lea, anaknya yang lebih tua. Apa yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapatkan Rahel, aku sudah bekerja padamu 7 tahun? Mengapa engkau menipuku? Anakku Yakub, tidak biasa di tempat kita berbuat demikian, mengawinkan adiknya terlebih dahulu daripada kakaknya. Bagaimana kalau kamu bekerja 7 tahun lagi kepadaku, dan aku akan memberikan anakku Rahel kepadamu? Bagaimana? Baiklah, demi Rahel, aku bersedia. Akhirnya Yakub mempunyai 2 orang istri, yaitu Lea dan Rahel. Tuhan memberkati Yakub sehingga ia akhirnya memiliki 11 anak yang dilahirkan oleh kedua istrinya dan 2 orang budak perempuan dari kedua istrinya. Tuhan juga memberkati Yakub semenjak ia bekerja di rumah Laban, sehingga kambing domba dan ternak-ternak Laban telah bertambah banyak. Laban juga mengetahui hal itu. Izinkanlah aku pulang ke tempat kelahiranku dan negeriku, dengan membawa anak-anakku dan istri-istriku. Anakku Yakub, tinggallah kembali bersama denganku. Tentukanlah upahmu, maka aku pasti akan memberikannya kepadamu. Baiklah, Paman. Aku akan mengembalakan domba-dombaku, dan setiap anak domba yang lahir belang, berbintik, dan berwarna gelap, serta anak kambing yang telah lahir belang, berwarna putih dan berbintik, akan menjadi milikku. Iya, saya setuju. Kiranya Tuhan memberkati kamu ya. Anak-anak, Tuhan sangat mengasihi Yakub dan dia memberkati Yakub selama dia tinggal di rumah pamannya Laban. Sehingga kambing dombanya juga menjadi bertambah banyak. Pada suatu hari Tuhan berkata kepada Yakub, "Pulanglah kepada keluargamu di negeri Kanaan, dan aku akan menyertai engkau." Yakub senang sekali mendengarkan suara dari Tuhan itu. Ia juga rindu untuk kembali ke rumah ayah ibunya. Maka ia kemudian mengutus seorang kepada Lea dan Rahel untuk menyampaikan pesan kepada mereka, supaya mereka datang kepadanya di padang. Setelah itu ia menyampaikan kepada mereka bahwa Tuhan telah berfirman kepadanya untuk kembali ke rumah ayahnya. Nah, ternyata Lea dan Rahel juga mau ikut Yakub pulang ke rumah ayahnya yang ada di tanah Kanaan. Nah, anak-anak, pada saat Laban pergi menggunting bulu domba di tempat yang jauh selama 3 hari, maka Yakub membawa kedua istrinya dan anak-anaknya beserta dengan ternak-ternaknya dalam jumlah yang besar itu yang telah diperolehnya di rumah Laban untuk pergi dari rumah Laban. Mereka berangkat dalam suatu rombongan yang besar jumlahnya. Sesudah Laban pulang dan tahu bahwa Yakub telah pergi tanpa berpamitan kepadanya, maka ia segera mengumpulkan saudara-saudaranya dan berangkat untuk mengejar rombongan Yakub. Mereka mengejar rombongan Yakub selama 7 hari perjalanan lamanya. Tetapi Tuhan berbicara kepada Laban di dalam mimpi pada malam harinya, "Janganlah engkau mengata-ngatai Yakub sepatah kata pun." Akhirnya pada keesokan harinya Laban dapat menyusul rombongan besar Yakub. Yakub, apa yang kau perbuat Yakub? Mengapa engkau diam-diam meninggalkan aku tanpa pamit? Bahkan engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium anak cucuku. Aku pergi tanpa pamit karena aku takut Paman tidak mengizinkanku pergi seperti yang sebelum-sebelumnya. Aku tahu kamu rindu dengan rumah ayahmu, tetapi kenapa kamu mencuri patung dewaku? Hah? Aku sama sekali tidak tahu tentang patung dewa itu. Dan aku bukan seorang pencuri yang engkau katakan itu. Mari kamu harus buktikan. Ternyata anak-anak yang mencuri patung berhala Laban adalah Rahel. Ia mencurinya karena ia berpikir bahwa patung itu dapat melindungi mereka dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Pada waktu Laban memeriksa tenda-tenda Yakub satu persatu, maka Rahel telah menyimpan patung berhala itu di bawah pelana kuda yang ia tunggangi, sehingga Laban tidak dapat menemukannya.
Sudah kukatakan bahwa aku tidak mencuri patung berhalamu. Dan lihatlah, patung itu tidak kau dapati pada kami. Kejahatan apa yang sudah kulakukan sehingga paman mengejar aku? Selama 20 tahun, aku sudah bekerja pada paman. 14 tahun untuk mendapatkan kedua anak perempuanmu itu. Dan 6 tahun untuk mendapatkan ternak-ternakmu. Dan selama itu, paman telah mengubah upahku 10 kali dan telah mengambil banyak keuntungan dariku. Bahkan kambing dombamu yang telah diterkam oleh binatang buas, aku sendiri yang menggantikannya. Dan selama itu pula, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran. Jika Tuhan tidak memperhatikanku, mungkin aku akan pergi dengan tidak membawa apa-apa. Tetapi Tuhan telah melihat kerja kerasku, dan Ia membuat aku kaya seperti sekarang ini. Baiklah, kalau begitu mari kita buat perjanjian antara aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara kita berdua. Baiklah. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Maka dikumpulkanlah batu-batu itu dan membuat timbunan. Tugu dan batu ini akan menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Aku tidak akan melewati tugu batu ini untuk mendapatkan engkau. Begitu pula engkau tidak akan melewati tugu batu ini untuk mendapatkan aku dengan niat jahat. Dan ia menamai timbunan batu itu Galet atau disebut juga Mispa. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium Lea dan Rahel serta cucu-cucunya dan memberkati mereka. Kemudian pulanglah ia kembali ke tempat tinggalnya di Haran, sementara Yakub beserta rombongannya meneruskan perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Jadi anak-anak, setiap kita pasti pernah berbuat dosa. Lause juga pernah berbuat dosa dan anak-anak juga pasti pernah berbuat dosa. Mungkin kita pernah berbohong kepada papa mama kita, atau kepada guru kita di sekolah, atau kepada teman-teman kita, atau kita melakukan kenakalan-kenakalan yang lain, atau bahkan kita mencuri sesuatu. Namun bila kita mau sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian kalau kita hidup dengan baik dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dalam segala hal yang kita lakukan, seperti apa yang terjadi pada Yakub setelah ia berada di rumah Laban. Dion, Apa sih, Ta? tadi kamu denger ndak ceritanya Lause Hindarto? Denger, tapi aku tadi ngantuk. Oh alah, pantesan to Yon. Itu loh Yon, Pak Laban itu nakal ya Yon, suka bohong. Aku kena lagi. Ta. Aku udah mau Sabar. bertobat loh. Sabar Yon, kan aku bilang Pak Laban, bukan Dion. Lah, aku kan tadi bohong sama guruku. Lause, kalau kita berbohong lalu kita bertobat, kita diberkati enggak? Ya, kalau kita sudah melakukan dosa, kemudian kita bertobat, Tuhan pasti akan mengampuni kita dan Tuhan juga akan memberkati kita. Nggak usah. Kalau kita bertobat berarti kita enggak akan dihukum ya? Enggak, Ethan, karena Allah kita itu adalah Allah yang setia dan adil, maka walaupun kita sudah berbuat dosa, Dia akan mengampuni kita. Tetapi kita harus menanggung akibat dari dosa yang kita lakukan. Akibat berarti tetap dihukum ya Lause. Bukan, Sita. Jadi akibat itu adalah tanggung jawab yang harus kita tanggung karena kita sudah melakukan suatu kesalahan. Seperti Dion tadi sudah berbohong kepada ibu gurunya atau misnya. Maka nanti dia akan ketinggalan pelajaran. Mungkin dia tidak bisa mengerjakan PR-nya. Atau nanti dia tidak bisa mengerjakan ulangannya atau tesnya sehingga dia bisa tidak naik kelas. Begitu, Yon, Sita. itu kalau kamu suka
ulangan? Kemarin aku diberi tambahan PR, Sita. Wah ya, memang betul toh Yon. Nah itu dia anak-anak, pasti kalau kita bolos atau tidak ikut pelajaran online, kita nanti akan menerima PR yang banyak ya, dan itu mungkin membuat kita tidak bisa mengerjakan PR nanti kalau kita tidak belajar sungguh-sungguh. Itu akibatnya. Tapi Lauso, Tuhan kan tetap maafin kita ya. Ya Sita, Tuhan pasti akan mengampuni kita karena Dia adalah Allah yang Maha Kasih dan Penyayang. Tetapi ingat ya, Tuhan itu juga adil. Jadi Dia tidak akan membiarkan kita untuk tidak menanggung akibat dari perbuatan dosa kita. Iya, itu juga karena Tuhan sayang supaya kita tidak ulang-ulang terus kesalahan kita. Betul Sita, pinter ya. Iya, Lause, bu guruku berarti sayang sama aku ya. Oh iya betul Dion, bu gurumu sangat mengasihi kamu, sangat sayang. Makanya kamu dikasih PR banyak. Supaya kamu pinter. Sayangnya dikasih PR banyak ya Yon. Nggak diajak jalan-jalan ya, Sita. Iya. Ya supaya kalian pintar ya. Oke, nah anak-anak kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Allah yang Maha Kuasa dan yang mau mengampuni dosa kita. Bahkan Tuhan itu sangat mengasihi dan menyayangi kita manusia ciptaannya. Allah itu baik ya, Lause. Iya betul Dion. Kamu percaya Allah itu baik? Percaya dong. Puji Kalau Tuhan. Allah itu kasih seperti mama papa ya Lause. Iya, seperti orang tua kita, papa mama kita yang ada di dunia ini. Bahkan Allah itu lebih daripada mereka mengasihi kita. Sita, kalau kamu dihukum sama mama papamu, itu berarti papa mamamu sayang loh. Iya, tapi kan aku sudah bisa dihukum. Kamu lupa? Oh Papaku, iya. Mamaku RIP. di surga. RIP. Oke ya, anak-anak kita sekarang akan menaikkan sebuah pujian untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Nyanyi Allah itu baik, Lause. Ya, kita akan menaikkan sebuah pujian Allah itu baik seperti Allah Kamu itu bisa baik nggak, kepada Sita? Yakub. Ya bisa toh, mau versi apapun bisa. Ayo kita menyanyikannya bersama-sama dengan semangat ya anak-anak. Ya. Ayo kan. Ayo. Sambil bertepuk tangan. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita nyanyikan sekali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah
Tuhan Yesus yang kita percaya sungguh-sungguh adalah Allah yang luar biasa. Dia mengasihi kita, menyediakan semua yang kita butuhkan. Amin, Lose. Ya, tuh Belum Dion. selesai kok kamu sudah amin toh, Loh, Yon. itu loh Lose-nya kan ngomong, kita ya harus jawab amin toh yo. Ya, Sita dan Dion jangan bertengkar ya. Kita Kita sekarang udah bertengkar loh, ini pengakraban. Oke. Baik anak-anak, kita akan menghafalkan ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Kejadian pasal 28 ayat 15a. Ya, Kejadian 28 ayat 15a. Kita menghafalkan pertama-tama tanpa gaya ya, habis itu dengan gaya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Nah, sekarang kita pakai gaya ya anak-anak. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Nah, minggu ini kita juga ada aktivitas buat anak-anak. Ya, anak-anak di rumah semua sudah terima bahan untuk aktivitasnya kan? Bahan aktivitasnya seperti ini anak-anak. Sudah dapat semua ya? Nah, kalau sudah dapat semua, kita akan menempel dan kita akan membuat kreasi untuk kambing dan domba. Seperti contoh ini. Contohnya seperti ini. Atau anak-anak bisa buat seperti ini. Atau buat seperti ini. Ya, tergantung anak-anak mau buat yang seperti apa, tergantung kreativitas dari kalian masing-masing. Ini adalah kambing dan domba Yakub dan Laban. Dion, nanti kita bikin domba yang bagus ya, Yon. Ya, nanti kita buat, terus kirim kemana Sita? Coba kita tanya Lause Indarto. Lause Indarto, kita mau Elsa. kirim kemana nanti? Kalau kita sudah buat bagus, dikirim kemana ya? Ya, nanti kalau anak-anak sudah buat dengan kreasi yang bagus ya, kemudian bisa difoto, dikirimkan kepada guru sekolah minggunya masing-masing. Asik. Nanti guru sekolah minggunya itu akan memposting di Instagram, di IG ya. Keren kan? Nah, Ada Instagram loh, Yon. Iya, keren ya. ya oke. Bisa ya anak-anak ya? Ya. Dikerjakan dengan sebagus mungkin, kemudian Oke. difoto, dikirimkan kepada guru-guru sekolah minggu masing-masing ya. Siap. Oke, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Anak-anak, kita akan berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa kepada Tuhan dengan sikap yang penuh hormat. Lause itu loh, ada yang matanya tidak ditutup. Oh ya? Oh, siapa yang belum tutup mata ya? Sikapnya harus yang benar ya Lause. Nah, iya, sikapnya harus benar dan baik. Kita semua harus lipat tangan dan tutup mata. Ya, lalu saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ampuni dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Tuhan tolong supaya kami dapat menjadi anak Tuhan yang taat dan patuh kepada orang tua kami. Dan kami dapat bersekolah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Ingat ya anak-anak, jangan berbohong dan nakal. Karena bohong dan nakal itu dosa. Dan itu membuat Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita menjadi sedih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah Lause. Dadah.